Tidak boleh ada mahasiswa terlantar. Bila ada evakuasi karena krisis, apakah karena peperangan, apakah karena bencana alam, dan mereka ditarik, dipulangkan ke Indonesia. Dan kebetulan saya pengurus di PPID, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Dunia, Pak, yang mencakup 65 negara, yang anggotanya 80.000 kurang lebih. Hai guys, apa kabar semuanya guys? Kali ini guys, super seru banget guys. Karena pertanyaannya sangat berkelas guys, kelas tinggi guys ya. Pertanyaan ini berdatang dari mahasiswa internasional guys. Dia sekarang sekolah di Mesir guys ya. Dan dia adalah ketua mahasiswa atau ketua pelajar seluruh dunia guys. Dengan 68 negara guys. Dengan anggota 80.000 orang guys. Wah, ini gila banget guys. Pertanyaannya guys, nggak kaleng-kaleng guys. Oke, daripada penasaran, yuk guys langsung aja kita tonton bareng-bareng guys ya. Bismillah, tanpa salam. Mohon izin Pak, perkenalkan nama saya Ihyan. Siapkan kopi dulu guys. Biasa dipanggil Sunan Pak. Saya mahasiswa luar negeri, tepatnya di Mesir, Universitas Al-Azhar Mesir. Di Mesir dia sekolah guys. Gila bener, mantap jiwa. Dan kebetulan saya pengurus di PPID, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Dunia, Pak, yang mencakup 65 negara, yang anggotanya 80.000 kurang lebih. Gila bener Saya ingin guys. bertanya Pak, semoga ini mewakili aspirasi dari teman-teman saya yang di PPID terkait kebijakan ke luar negeri Bapak untuk diaspora Indonesia yang ada di luar negeri Pak, khususnya pelajar kita yang ada di luar negeri. Karena saya rasa pelajar kita yang di luar negeri ini memiliki potensi yang besar untuk memajukan Indonesia masa yang akan datang. Jadi pertanyaan saya Pak, rencana konkret Bapak terkait pemberdayaan diaspora Indonesia di luar negeri, khususnya pelajar kita yang di luar negeri itu apa Pak? Dan secara spesifik Pak, saya ingin bertanya soal imigran ataupun kawan-kawan saya yang ada di Sudan. Karena sekarang Sudan itu kondisinya sedang perang dan mahasiswa Indonesia sedang dipulangkan. Dan status dipulangkan ke Indonesianya itu dia di Indonesianya luntang-lantung Pak. Saya luntang-lantung, nggak ada kejelasan di Indonesianya Pak. Belum ada dari pihak pemerintahnya Pak. Gitu. Perhimpunan Pelajar Dunia. Mungkin itu Pak pertanyaan saya, terima kasih. Pertanyaan dari mahasiswa internasional nih, Bung Sunan, soal diaspora. Teman-teman tahu ya diaspora ini apa? Apa diaspora itu? Masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri. Seringkali mereka dianggap tidak nasionalis karena tinggalnya di luar negeri. Jangan pernah dihukum. Mereka dianggap tidak nasionalis. Mereka di sana menjadi, pandanglah mereka sebagai duta-duta Indonesia di berbagai tempat di dunia. Pandang itu begitu. Lalu kami merasa mereka harus jadi mitra pemerintah, jangan malah dijauhi. Diaspora itu menjadi promotor Indonesia. Dan saya pribadi ingin sekali menyaksikan makin banyak perusahaan-perusahaan internasional, lembaga-lembaga internasional yang diisi oleh orang-orang Indonesia. Bayangkan kalau lembaga-lembaga internasional diisi orang-orang Indonesia, maka kebijakan-kebijakan dia bisa memberikan manfaat kepada Indonesia. Hari ini yang mendominasi kalau dari Asia, 1 India, 2 Filipina, 3 Jepang. Indonesia minim. Kita harus lebih banyak. Jangan hanya jadi jago di rumah sendiri, tapi harus jadi tuan rumah, tamu mempesona di negeri orang. Gitu kira-kira pegangan prinsipnya itu. Jadi Bung kami akan dukung. Yang kedua, tidak boleh ada mahasiswa terlantar. Bila ada evakuasi karena krisis, apakah karena peperangan, apakah karena bencana alam, dan mereka ditarik, dipulangkan ke Indonesia atas alasan keselamatan, maka negara harus membantu untuk menyiapkan agar status kemahasiswaannya dan kuliahnya tidak terputus. Karena itu bagian dari kewajiban kita. Dan kita pernah melakukan itu. Teman-teman sekalian, di tahun 2000-an ada konflik di Ambon, Universitas Patimura tutup. Apa yang terjadi? Mahasiswanya kemudian ditampung oleh berbagai universitas di seluruh Indonesia. Bisa itu dikerjakan. Dan mereka kemudian lulus dari berbagai kampus di Indonesia. Jadi itu bisa, yang penting apa? Ada kemauan. Insya Allah kemauan itu ada. Dan insya Allah itu bisa dilaksanakan. Gitu ya. Makasih. Begitu Bung Adi. Oke, tepuk tangan untuk Pak Anies Baswedan.
pertanyaan penutup dari kami. Pak, hari ini menurut data BPS, Banten merupakan salah satu provinsi yang tidak bahagia. Sedangkan sudah 22 tahun Banten ini berdiri. Kita lihat ada disparitas juga dari Banten Selatan, Banten Barat itu jomplang sekali kita lihat. Mulai dari pendidikannya Pak, infrastruktur dan lain-lain. Kira-kira kalau memang nanti Bapak jadi presiden, apa garansi Pak kita bisa bahagia? Kira-kira begitu. Gini, Ini pertanyaannya sulit emang guys. negara bisa ngatur perasaan gitu? Bisa ngatur perasaan? Nggak bisa. Gini, setahu saya negara tidak bisa ngatur pikiran dan tidak bisa ngatur perasaan. Nggak bisa. Tapi negara bisa mengatur tindakan. Itu yang bisa diatur oleh negara. Tindakannya. Karena kalau perasaan dan pikiran itu di luar wilayah yang kita bisa masuki. Tapi tindakan bisa. Karena itu seringkali begini, Anda memiliki pikiran A, negara tidak bisa melarang. Tapi kalau Anda melanggar aturan, maka kami bisa melarang. Gitu ya kira-kiranya, pikiran. Jadi saya berharap masyarakat Banten tentu akan lebih bahagia kalau konektivitasnya lebih baik, jalannya lebih baik. Betul tidak? Jangan hanya membangun jalan berbayar, jalan tak berbayar juga harus dibangun dengan baik, apalagi di Banten ini. Nah, gimana guys? Kalau menurut saya guys, ini keren banget guys. Dan ini guys merupakan ilmu baru bagi saya guys ya. Karena saya juga baru dengar ada pula istilah diaspora ya kan. Ternyata ini adalah salah satu hal yang sangat mendasar juga guys ya. Gimana nasib para mahasiswa Indonesia yang tengah belajar di seluruh dunia guys ya. Seperti yang dibilang di Sudan ya kan. Dan jawaban Anies juga di luar Nurul guys. Dan ini benar-benar ilmu baru guys. Aku pengen guys ilmu-ilmu kayak gini guys terus jadi asupan guys. Kalau pertanyaan kedua itu ngeri banget guys. Karena dia langsung mempertanyakan garansinya guys ya. Apa garansinya kalau Bapak terpilih menjadi Presiden 2024 ya kan. Gimana Banten? Karena Banten sekarang nggak bahagia. Nah, apakah nanti bakal bahagia guys? Nah, kalau Pak Anies terpilih, Banten itu makin maju, makin sejahtera, banyak lapangan kerja, sehingga Banten menjadi kota yang keren guys ya. Dari atas sampai rumah tangga guys ya, merasakan keadilan yang nyata guys ya. Tapi kalau menurut saya guys ya, siapapun presidennya harus memperlakukan Banten itu jadi bahagia hidup di Banten guys ya. Nah, menurut kamu gimana guys? Silahkan langsung aja guys kasih opini dan tanggapan dan kritik dan saran di kolom komentar guys ya. Semoga ilmu yang disebarkan oleh Pak Anies ini guys bermanfaat bagi kita semua guys ya. Amin. Kalau ada salah kata mohon maafkan dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao 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 ciao. Ciao. Wow.